Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nilam, bagaimana kabar kalian hari ini? Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peristiwa Perang Hunain dan pengepungan Thaif. Selamat menyimak. Perang Hunain dan pengepungan Thaif. Mari kita bahas menggunakan unsur 5W dan 1H. Apa itu Perang Hunain dan pengepungan Thaif? Perang yang terjadi antara pasukan Muslimin dan suku Badui sekitar Mekah. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena terjadinya Fatu Mekah. Kedua, suku Badui merasa layak dihormati dan tidak mau tunduk kepada Islam. Ketiga, ingin menguasai Mekah dan ingin dianggap pasukan terkuat di Jazirah Arab. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa ini? Dari pasukan Muslim sendiri berjumlah 12.000 pasukan. Dengan rincian 10.000 pasukan Muslim dari Madinah ke Mekah, 2.000 pasukan mualaf dari Mekah dan kafir Quraisy. Pada pasukan Muslim terlibat Abdullah bin Abu Hadrat al-Islami sebagai mata-mata, Abu Amir al-Syari, Rabi'ah bin Rufai, dan Rasulullah. Masing-masing akan memimpin pengejaran pasukan musuh. Sedangkan pasukan musuh terdiri dari 20.000 pasukan. Suku-suku yang tergabung adalah suku Hawazin, suku Tsaqif, Bani Nasr, Jusyam, Sa'ad bin Bakar, dan Bani Hilal. Pasukan musuh dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nashri. Pada pasukan suku Badui diikutsertakan juga perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia atau jompo dengan tujuan agar para pasukan tidak akan melarikan diri dikarenakan malu dengan keluarga mereka yang berada dalam peperangan itu juga. Salah satu orang tua yang sudah lanjut usia adalah Durjanah bin Asimah. Kapan terjadinya Perang Hunain dan pengepungan Thaif? Pada 10 Syawal 8 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Mekkah pada subuh pagi dalam keadaan masih remang-remang. Di mana tempat terjadinya peristiwa ini? Perang Hunain terjadi di sebuah lembah yang bernama Autas di Hawazin dekat Hunain atau sering disebut Lembah Hunain. Sedangkan pengepungan Thaif terjadi di Thaif. Bagaimana kronologi terjadinya peristiwa ini? Persiapan pasukan musuh dalam perang ini. Mereka menghimpun persekutuan suku Badui yang berada sekitar pegunungan Mekah, membuat dua strategi perang. Pertama, mengikut sertakan perempuan, anak-anak, dan jompo. Kedua, menempatkan pasukan di celah-celah bukit. Persiapan pasukan Muslim menjadikan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami sebagai mata-mata mencari informasi. Mengikut sertakan penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam setelah Fatu Mekkah. Mengikut sertakan penduduk Mekah yang masih kafir. Pada saat perang dimulai, formasi pasukan Muslim baris depan diserang habis-habisan, hingga Nabi Muhammad bergegas maju menyongsong pasukan musuh dan memberikan semangat. Sampai pada akhirnya, pasukan Muslim memukul mundur pasukan suku Badui. Karena itu, pasukan musuh melarikan diri, dan terjadilah pengejaran pasukan suku Badui ke Autas, Nahlah, dan Thaif. Pasca perang, pasukan Muslim mendapat harta rampasan 6.000 orang tawanan, 24.000 unta, 40.000 domba lebih, dan 4.000 hiyah perak. Mas'ud bin Amr al-Ghifari sebagai penanggung jawab harta rampasan perang. Pengepungan Thaif. Melakukan pengepungan Thaif cukup lama, ada yang mengatakan 40 hari, 20 hari, 18 hari, 15 hari, dan 10 hari. Mendapat penyerangan anak panah. Banyak Muslim cedera dan 12 orang meninggal. Di tengah pengepungan, Bani Hawazin memilih menyerah, menyampaikan pesan ke Malik bin Auf bahwa seluruh keluarga dan harta benda dikembalikan jika dia datang ke Rasul sebagai Muslim. Hingga pada akhirnya mereka memilih menyerah dan masuk Islam. Peristiwa Perang Hunain ini diabadikan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Ibrah terjadinya peristiwa ini diperbolehkannya menyebar mata-mata ke daerah musuh, tidak sombong, dan merasa paling kuat. Seorang penguasa Muslim boleh meminjam persenjataan dari kaum musyrikin
untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin, keberanian Nabi Muhammad dalam peperangan, pertolongan Allah yang datang di kala kesulitan.